Udah banyak banget ya kayaknya tips tentang menabung yang dibagiin sama para kreator di channelnya masing-masing. Begitupun di website. Sebenarnya aku pun juga membagikan beberapa tips menabung di video aku. Cuma hari ini kok rasanya pengen membagikan cara yang beda ya untuk kalian. Karena kebanyakan tips-tips yang aku baca dan lihat itu isinya mirip-mirip. Jadi gimana kalau kita eksplorasi cara-cara unik untuk menabung? Nanti kalian bisa pertimbangin mau nyobain step by stepnya atau nggak perlu. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Gimana kalau tujuan kita ubah jadi mindset? Ini cara pertamanya. Udah tahu belum apa itu mindset? Kalau menurut buku karya Fanny Kartikasari yang judulnya adalah Mindset Revolution for Smart Teen, mindset itu merupakan pola pikir yang akan menentukan tindakan seseorang. Di mana tindakan inilah yang nantinya akan mengantarkan kalian bisa lebih dekat atau lebih jauh dari impian. Kalau begitu singkatnya, mindset ini kan bisa mempengaruhi gimana kehidupan kita ke depannya. Karena hal itu akan tertanam dalam otak sehingga dampaknya akan langsung ke tindakan. Jadi, gimana menurut kalian? Bukankah lebih baik kalau sebelum menabung kita tata terlebih dahulu mindset kita tentang menabung itu sendiri? Rasanya nggak mungkin nggak sih kalau kalian ini nggak punya dompet pribadi? Nah, di dompet kalian itu tolong dong lihat kalian punya cash berapa. Ada nggak yang nominal kecil? Mungkin 1.000-an, 2.000-an, 5.000-an, 10.000-an, dan seterusnya. Terus, gimana kalau kita coba menabung dengan menyesuaikan uang dengan nominal yang paling kecil di dompet kalian itu? Misalnya nih ya, di dompet kalian itu yang paling kecil 2.000. Dalam 1 bulan ke depan, kalian wajib dan harus menyisihkan uang tersebut untuk masuk ke anggaran tabungan. Terus, gimana kalau bayar parkir atau bayar untuk sesuatu yang butuh uang recehan? Untuk itu, cari uang lain untuk bayar. Pokoknya, khusus yang 2.000 tadi harus kalian sisihkan untuk mengisi celengan. Ini cukup mainstream sih menurutku, dimana kalian bisa mencoba nabung dengan menargetkan total jumlah tabungan itu sesuai dengan usia kalian saat ini. Misal kayak aku sekarang usia 23 tahun. Nah, target tabungan yang harus aku penuhi yang paling kecil atau minimal adalah Rp230.000 per bulannya. Atau bisa juga langsung menulis Rp2.300.000 per 3 bulan atau per 1 tahun. Intinya, kalian buat saja total itu sesuai dengan usia kalian saat memulai menabung. Kayaknya seru deh kalau dicoba. Generasi milenial zaman sekarang pasti banyak yang suka nongkrong. Entah itu hanya di warkop biasa, kafe, resto, mall, dan tempat-tempat lainnya. Suka nongkrong ya? Kalau misalnya kalian coba trik nabung saat kalian nongkrong, gimana? Maksudnya, santai dulu. Kan kalian suka nongkrong. Nah, setiap kali selesai nongkrong, kalian itu wajib ngisi celengan dengan uang yang nominalnya harus sesuai dengan pengeluaran kalian saat nongkrong tadi. Wah, ini sih butuh effort banget ya. Karena kalian harus double pengeluaran. Tapi nggak apa-apa sih, menurutku itu baik juga untuk mengontrol kalian agar tidak terlalu boros saat nongkrong. Punya angka favorit? Kalau iya, ayo jadikan saja sebagai ide untuk memulai menabung. Katanya bosan kan kalau lihat cara-cara klasik yang ada di Google? Makanya, ini trik unik yang bisa aku kasih dan mungkin bisa meningkatkan keinginan kalian untuk menabung dengan rutin. Kalau aku sih paling suka dengan angka 28. Jadi, aku juga pernah menabung dengan cara ini. Setiap hari, aku masukkan uang ke celengan dengan nominal awalan 28. Bisa Rp2.800, Rp28.000, hingga Rp280.000. Hasilnya gokil banget sih, karena itu angka favorit. Jadi aku lebih semangat untuk menabung dan merasa excited banget buat masukin uang tersebut. Kalau mau, kalian bisa coba. 1:1 antara nabung dan shopping. Biasanya sih ini kerjaan ciwi-ciwi yang suka banget belanja baik online maupun offline.
Gak apa-apa kok, belanja kan karena hobi dan cari keperluan. Tapi gimana kalau kita seimbangkan antara kegiatan tersebut dengan menabung? Hari ini shopping, hari ini juga kamu harus menabung. 1 kali pengeluaran untuk beli baju, wajib 1 kali ngisi tabungan. Untuk jumlahnya sih kamu bisa atur seperti ini. Misalnya, kamu shopping beli baju seharga Rp100.000. Nah, kamu juga harus mengisi tabunganmu senilai yang sama. Tabungan tersebut harus terpenuhi sebelum kamu membeli baju lagi. Gitu terus sampai kamu bisa menyisihkan gajianmu untuk pos-pos kebutuhan, shopping, dan nabung. Cara ini sih sebenarnya udah ada yang pernah bahas. Aku lupa di mana dan kapan. Cuma kemarin aku sempat buka-buka lagi di internet dan ketemu tips ini. Gak apa-apa kok kalau ada yang unik, kenapa gak kita coba? Menabung sesuai tanggal di kalender itu menurutku juga menarik. Sebab kita harus benar-benar bisa menyisihkan uang sebesar tanggal kapan kita mulai menabung. Misalnya gini, kita nabung pada tanggal 17 Desember. Nah, uang yang harus kita masukkan juga harus diawali dengan angka yang sama. Oke lah, pemula sepuh harus diawali dengan nominal yang paling kecil, antara Rp1.700 atau Rp17.000. Pokoknya pilih aja itu dulu buat membiasakan diri. Gak terasa ya udah sampai di tips terakhir aja. Terasa sih buat aku yang harus nulis naskah, rekam, dan lain-lain. Tapi gak apa-apa kok demi bisa berbagi dengan kalian. Yang terakhir ini jauh lebih fleksibel, pakai banget. Karena apa? Kalian bisa nabung sesuai dengan minat. Tapi kalau nggak ada mindset ya percuma sih, nggak akan berhasil. Kalau pilih cara ini, kalian harus benar-benar punya pola pikir yang kuat. Misalnya kayak, aku harus nabung biar punya simpanan uang. Intinya sih buat pemikiran yang sekiranya bisa jadi motivasi buat kalian. Untuk nominalnya bebas aja sih, yang penting kalian minat dan sanggup. Kan tipsnya nabung sesuai minat, jadi ya sesuaikan aja dengan minat kalian. Mau ngisi berapa, targetnya kapan. Pokoknya up to you, oke? Menyimpan uang memang bukan pekerjaan yang mudah. Banyak yang masih bertanya-tanya sebenarnya gimana cara yang efektif dan efisien. Padahal untuk hal ini bisa kalian sesuaikan dengan kenyamanan kalian sendiri. Kalaupun tidak ada satupun dari 8 cara di atas yang sesuai dengan kalian, nggak apa-apa. Karena aku yakin kalian bisa menggunakan cara terbaik versi kalian sendiri. Oke, sampai sini saja pembahasan kita kali ini. Karena jujur, aku agak sedikit pegel buat ngomong ini dan itu. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan informasi menarik lainnya dari aku, jangan lupa subscribe channel YouTube ini. See you and thank you guys.